Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Arianto dengan NIM 41236736 di kelas TI reguler P1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komen-komen yang ada di Linux Ubuntu ya, di virtual machine yang kemarin saya install itu. Nah, langsung saja ke komen yang pertama. Itu kita bisa di sini pakai open terminal. Nah, ini kan terminal, bisa juga di file, di file di sini di home kita open terminal, bisa kayak gitu juga tuh teman-teman. Nah, kita mulai dari sini dulu. Untuk nama Sky sendiri itu adalah nama si username yang virtual machine ini, dan untuk ini adalah si VirtualBox-nya sama, sebenarnya sama kayak gini. Nah, untuk tanda ini itu mewakili directory home nih, ada di teks ini. Jadi kita tuh sedang di directory home itu. Kita langsung saja ke komen yang pertama, yaitu ls. Ls itu melihat file yang ada di directory. Nah, di directory file ini, nah, ini tuh ada ini aja, ada desktop, dokumen gitu. Jadi kita bisa langsung melihatnya di CLI gitu loh, tanpa kita ke file gitu teman-teman. Habis itu selanjutnya ls-l. Nah, ls-l itu digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory dalam format lebih detail. Jadi lebih detailnya tuh si directory file ini itu dibuat pada tanggal berapa. Di sini ada tercantum desktop itu 8 Juli, ini download 20 Juli, dan musik itu 20 Juli sama di sini teman-teman. Nah, habis itu ke komen yang selanjutnya itu ls-l/tmp. Nah, sini juga sama. Di sini kita menampilkan directory tmp. Ini ada cntp, tmp, private gitu-gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. /tmp untuk menampilkan informasi detail tentang file dalam directory. Nah, jadi dari file tmp itu ada snap.tmp, ada sistem gitu-gitu. Habis itu kita ke komen selanjutnya, yaitu am I, siapa saya, ami. Nah, itu siapa saya. Ini Sky. Kebetulan di sini juga kita kan memakai username Sky, jadi Linuxnya juga menampilkan Sky gitu. Itu ke komen selanjutnya, yaitu uname. Habis itu uname. Nah, uname itu untuk menampilkan informasi tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi kita tuh apa? Misalkan sistem operasi itu kayak Windows gitu. Ini dia mengeluarkan, kebetulan kita mau memakai Linux Ubuntu, jadi yang keluarnya itu adalah Linux keluarnya gitu. Itu ke selanjutnya uname min n. Nah, ini untuk menampilkan nama hostname atau nama komputer kita. Nah, ini nama komputer kita tuh Sky_virtualbox gitu. Ini sama outputnya. Habis itu ada lagi uname min 2 node name. Nah, ini juga sama untuk menampilkan node jaringan. Node name itu untuk menampilkan ini akan menampilkan nama host node jaringan gitu. Habis itu untuk pwd. Nah, untuk pwd sendiri itu menampilkan lokasi directory saat ini. Nah, jadi kita kan ada di directory home. Nah, di sini
kita ada di sini nih. Kalau di file, nah di home tuh sebenarnya ada apa aja sih? Nah di sini keluar dia tuh teman-teman. Nah untuk PWD sendiri itu adalah singkatan dari print working directory. Nah itu yang berarti kita tuh ngeprint yang gimana ya? Kita tuh ngeprint directory yang sedang dijalankan. Nah, kan directory ini kan tadi mewakili directory home gitu. Ya, habis itu ke komen selanjutnya yaitu cara cek history. Cara cek history itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan row atas kayak gini, dia bakalan terlihat semua tapi ada limitnya kayak gitu. Nah untuk cara lainnya kita bisa menggunakan comment history enter. Nah di sini kita keluar yang pertama itu adalah CD. Tadi kita kan menggunakan CD untuk keluar tadi. Habis itu CD ini, habis itu localhost, ls ini. Nah, itu semua keluar di sini. Dan untuk echo hi. Nah, echo hi. Di sini echo itu untuk perintah di dalam shell yang menggunakan untuk mencetak teks ke terminal. Nah, echo itu untuk sama seperti enggak sama sih. Echo itu untuk print. Jadi mencetak teks. Nah, ini kan teksnya hi. Nah, dia tercetak hi gitu. Nah, dan untuk jika kalian ingin kita mau melihat direct ini history nomor 7. Nah, kita ketik aja di sini misalkan history 7, mengambil perintah sebelumnya 5, langkah sebelumnya tambahkan 5 di belakang history. Ralat dikit. History 7 itu menampilkan perintah sebelumnya langkah ke-7 dari sebelum langkah yang history ini nih. Nah, jadi dia mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia mengeluarkan 7 saja. Ini kan untuk history ini kan mengeluarkan semuanya nih, history semuanya. Nah, jika kamu pengennya ngelihat 7 doang, ya udah kita ketikin history 7 gitu. Dan untuk lebih spesifiknya, misalkan kita mau melihat langkah keempat, kita ketikkan saja ini tanda seru 4. Nah, dia keluar ls kayak gini. Tuh, dia keluar ls dan keluar juga triggernya gitu. Dan untuk selanjutnya ke variable cell. Variable cell digunakan untuk menyimpan data Linux. Echo ini dapat digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel. Nah, yang tadi dijelaskan ini bisa mencetak teks dan nilai variabel. Nah, untuk echo sendiri cara kerjanya itu echo hello student. Nah, di sini dia mencetak hello student karena echo tuh bisa mencetak nilai variabel dan teks begitu. Dan untuk selanjutnya echo dollar itu hit size. Nah, hit size sendiri itu adalah jumlah maksimal perintah yang disimpan dari riwayat history. Nah, jumlah maksimalnya itu 100. Ini nih jumlah maksimal dari history ini tuh 100. Jadi kalau semisalkan lebih dari 100, sorry. Kalau semisalkan lebih dari 1000, maka dia akan ketimpa yang CD satunya itu akan ketimpa jadi langsung ke CD 2 kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu echo pad. Nah, echo pad ini digunakan untuk menemukan lokasi perintah. Nah, lokasi perintah itu kan kita tadi ada di directory home. Nah, dia keluar di sini untuk printnya sendiri. Dan untuk selanjutnya
Ini perintah ini untuk menentukan apakah file yang dapat dieksekusi pada halaman ini bernama tanggal. Misalkan tanggal which date. Nah, ini directory tanggal. Nah, dia keluar di sini tanggal gitu. Untuk selanjutnya jenis perintah komen. Nah, selanjutnya itu perintah komen type. Type. Nah, type ini digunakan untuk menemukan informasi tentang perintah. Misalkan kita gunakan type cd cell cd and bulletin, mengeluarkan cd is a cell bulletin. Nah, begitu. Itu kita ke komen selanjutnya which is ls. Which is ls itu untuk menampilkan pad lengkap pada program ls. Nah, ini dia padnya. Jadi pad tuh semacam kayak file ini tuh, file ls tuh ada di mana tuh. Dan untuk selanjutnya yaitu type cp. Type cp is user/bin/cp. cp adalah program eksternal yang berada di pad bin cp. Nah, di sini kan keluar dia bin cp itu. Untuk selanjutnya with cp itu which itu adalah sama yang tadi. Which itu untuk menentukan apakah file ini dapat dieksekusi pada dieksekusi. Nah, file yang akan dieksekusikan adalah cp. Nah, filenya tuh di sini gitu. Dan untuk selanjutnya type -a ls. Nah, ini menampilkan semua lokasi ls. Nah, ls itu ada di usr bin sama /bin gitu. Selanjutnya alias. Nah, untuk alias sendiri untuk melihat semua file alias sedang aktif di shell. Nah, file alias yang sedang aktif di shell yaitu adalah ls. Ini ada beberapa gitu. Jadi alias itu untuk menampilkan semua file alias yang aktif di dalam shell gitu. Dan untuk type v. Nah, ini kan type kan dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Nah, type itu untuk itu. Dan v sendiri itu shell menggunakan file path untuk mencari dan menjalankan program. Nah, v itu adalah semacam directory. Ini kan directory v itu ada di bind gitu. Itu selanjutnya di cd/bind. Nah, untuk cd/bind, untuk cd sendiri itu untuk masuk dan keluar, dan saya gunakan cd/bind untuk masuk ke directory bind. Nah, jika misalkan kita ls, nah di bind itu ada segini, ada beberapa file. Nah, ada banyak file di bind itu sendiri. Nah, begitu. Selanjutnya kita cek VLC. Nah, VLC itu kan nggak ada di directory bind sendiri. Nah, itu kita harus menginstal. Kita harus menginstalnya dengan cara ini nih. Nah, begitu. Habis itu kita keluar tuh, kita ketik cd untuk keluar dari bind itu sendiri. Itu selanjutnya ke mengutip quit atau
menjelaskan tentang tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, dan backquote. Nah, tanda kutip tunggal itu untuk mencegah sel dari menafsirkan atau memperluas karakter khusus, dan untuk tanda kutip ganda menghentikan perluasan karakter glob. Untuk backquote sendiri, perintah yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi dalam baris perintah lain. Itu untuk contohnya sendiri, misalkan echo kan buat print, echo today is in dead. Nah, echo today is print. Nah, ini yang di printnya oleh echo sendiri, dan ini di print di directory dead itu sendiri. Nah, dia keluar di sini. Untuk selanjutnya, echo today is dollar dead. Nah, ini sama, perintahnya sama seperti ini, cuman yang membedakan itu kita menggunakan dolar untuk untuk print date itu sendiri. Sama ya. Habis itu ke komen selanjutnya, echo this is the comment that Nah, untuk ini sendiri dikarenakan komennya valid, untuk ini tuh semacam tanda kutip satu tuh itu mencegah sel dari menafsirkan memperluas semua karakter khusus. Nah, untuk ini sendiri dia tuh lebih ke string. Jadi kita tuh hanya menampilkan yang ada di sini, misalkan kayak gini. Tes. Nah, dia tuh menampilkan string ini, tes gitu. Nah, ini kan this is the comment test. Nah, kalau misalkan kita menampilkan date, jadi dia tidak bisa membaca file date itu sendiri, directory date itu sendiri, begitu. Habis itu selanjutnya backslash tanda petik date backslash tanda petik. Nah, ini sama seperti yang ini, dia tuh tidak bisa membaca date itu sendiri tuh. Lanjutnya ke komen selanjutnya, tanda petik 2 backquote date. Nah, kalau misalkan ini dia tuh bisa karena di tanda kutip 2 itu menghentikan perluasan karakter glob gitu. Nah, untuk selanjutnya ke echo di dan besar. Nah, untuk echo di bintang itu untuk menampilkan, untuk mencari file yang bernama di. Jadi kita tuh bisa mencari file apa aja, misalkan yang depannya itu itu kita gunakan bintang di belakang. Nah, gitu. Ini dia keluar kayak gini tuh, teman-teman. Dan kalau kita menggunakan tanda petik 2 habis itu bintang terus tanda petik 2, nah dia akan mengeluarkan seperti ini. Untuk sendiri itu kan tidak ada direktorinya, jadi dia menampilkan lagi ini. Dan untuk echo sendiri tanda petik 2 itu menampilkan di itu sendiri. Jadi si file di-nya tuh tidak ada di directory, jadi dia menampilkannya stringnya, jadi menampilkan di bintangnya, begitu. Itu kita echo hello tanda titik 2 echo Linux 2 titik koma echo
student. Nah, untuk ini sendiri dikarenakan di belakang iko-nya itu ada titik koma. Ini untuk menjalankan beberapa perintah satu persatu dalam satu baris. Jadi kita tuh bisa menjalankan beberapa perintah, tetapi kita harus menggunakan titik 2 ini. Nah, gitu. Habis itu ke selanjutnya false titik 2 echo linux titik 2 echo student. Nah, di sini kenapa false? Karena false itu sendiri karena false itu sendiri adalah perintah yang false, yang tidak valid. Jadi dia akan menampilkan ini, tetapi echo linux itu sendiri dia masih bisa jalan gitu, karena di sini kita tuh jalan satu persatu sama seperti yang ada tulisan di sini. Nah, ini adalah menjalankan beberapa perintah satu persatu. Jadi misalkan dalam logikanya di Linux, nah dia tuh kayak gini, menjalankannya tuh satu-satu gitu. Oke, untuk selanjutnya itu echo start. Echo going. Habis itu echo gone. Oh, salah nih. Nah, untuk dan dua itu sendiri adalah operator logika AND dari sel. Jadi AND dari sel itu semisalkan ada yang gagal, misalkan ada yang gagal di tengah satu, itu dia ke depannya tidak akan bisa, jadi akan gagal terus gitu. Oke, kita coba deh. Sukses dan 2 false dan 2 echo by. Nah, dia hanya menampilkan suksesnya saja. Jadi si echo by itu sendiri tidak akan jalan karena di sininya false, karena bernilai false gitu. Habis itu ini ada penjelasannya, dan 2 cocok untuk kondisi jika berhasil lanjut dan jika gagal tidak dilanjut begitu. Dan untuk komen selanjutnya yaitu nah false ini 2, habis itu echo file or. Nah, kenapa false ini bisa di sini? Karena ini tuh sama dengan operator logika OR dari sel. Jadi berkebalikannya. Semisalkan ininya false, dia pasti bakalan bisa ngerunning echo file OR itu sendiri itu. Habis itu coba kita true echo nothing to see here. Nah, di sini tidak akan memunculkan apa-apa karena dia tuh berkebalikannya. Jika di sini true, maka dia tidak akan bisa menampilkan echo itu sendiri gitu. Untuk materi 3 ini saya akhiri segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.